Buka peta. Iya. Satu-satunya anak dorong tak tumpah di situ gambarnya apa itu aspal. Dengan segala keterbatasan anggaran, kita politik anggaran yang kita melihat. Sebenarnya kalau latar belakang pendidikan itu sendiri, saya kira tidak begitu penting bagi saya. Karena sumber daya alam yang kita miliki tadi. Oh, tahan dulu Pak. Ada apa sih? Kenapa sampai Bapak betul-betul mau jadi gubernur? Baik, saudara, kini kita berhadapan dengan seorang lelaki yang luar biasa. Lelaki di hadapan kita ini tentu saja, jika Anda baru melihat wajahnya, mungkin baru sebagian daerah yang mengenal. Tapi kita ini, se-Sulawesi Tenggara, se-Indonesia, dan sedunia. Nah, opini video kali ini akan bertanya, akan melakukan interview sejauh mana kehebatan dan keinginan beliau. Mari kita saling. Mohon izin Pak, silakan Bapak memberikan komentar-komentar Bapak. Nah, kita butuhkan komentar yang betul-betul memiliki agar daerah Sulawesi Tenggara atau Southeast Asia betul-betul bisa bukan hanya Jokowi yang membanggakan Sulawesi Tenggara dan berberikan pendidikan, tetapi ada pula daerah sendiri yang juga membanggakan. Nah, sekarang mau diapakan yang baik? Mohon izin, tidak Anda jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bisa berhadapan dengan personalitas yang luar biasa yang pengalaman sudah mendunia. Kemudian ternyata bahwa dia adalah orang asli dari Sulawesi Tenggara. Bukan sesuatu hal yang kebetulan, tapi bisa jadi Allah sudah akan mengatur kita akan ketemu malam hari ini. Bapak yang lebih super, dan mungkin saya bisa belajar atau mungkin memberikan seperti apa yang haki kita inginkan Sulawesi Tenggara ke depan. Sulawesi Tenggara ini sangat kaya. Sulawesi Tenggara ini masa depannya Indonesia. Tapi sebelum Bapak lanjut, ada satu patah orang-orang tua kita di Sulawesi Tenggara dulu Pak. Apa yang dia katakan? Bahwa wahai anak-anak dan cukup berapa besok orang-orang Sulawesi Tenggara akan STM. Apa STM? Saya juga bingung. Tahu nggak STM itu apa? Ternyata selama tinggal miskin. Enak. Silakan Bapak jawab. Perjalanan memang begitu panjang, bukan hanya sebatas apa yang kita inginkan kemudian bisa kita laksanakan. Tetapi Sulawesi Tenggara untuk membangun ini harus butuh dengan perencanaan yang matang dan melibatkan stakeholder yang begitu banyak, bukan hanya 1-2 orang saja. Butuh waktu, dan Sulawesi Tenggara sudah sangat luar biasa saat sekarang ini. Boleh kita katakan sumber daya yang terpendam yang ada saat sekarang ini bisa kita lihat. Dulu semasa kita kecil, kita buka belajar buku IPS, buka peta. Satu-satunya anak dorong tak tumpah di situ gambarnya apa itu aspal. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di negeri yang namanya Sulawesi Tenggara sendiri. Ya. Di Pulau Buton. Betul. Mulai sekarang bagaimana kita akan ke orang. Hari ini orang berpikir dengan namanya energi terbarukan, bahwa dengan apa yang dibanggakan di negeri Arab sana, di negara-negara lain, dengan sumber daya alam dalam bentuk minyak yang dikelola, ternyata mereka sudah mulai pikirkan bahwa ini juga suatu saat akan terkuras dan bisa jadi habis. Ya. Berpikirlah kita tentang bagaimana energi terbarukan itu sendiri. Kalau kita berpikir ke sana, maka Sulawesi Tenggara jawaban. Tahan dulu Pak. Kita katakanlah bahwa dia punya nikel, dia punya aspal, dia punya sinika, dia punya batu dan lain-lain sebagainya. Tapi memang dibutuhkan orang-orang seperti Bapak
Untuk itu Pak, saya ingin tahu lagi. Makanya saya bilang Bapak tahan dulu. Silakan dilanjutkan. Penting sekali. Ayo, silakan. Itu baru yang ada dalam kandungan alamnya yang ada di danau. Kita belum ke laut. Di sana sumber daya potensial yang sangat luar biasa hari ini. Tuna. Belum lagi kalau kita menyelam ke dalam dengan karangnya yang luar biasa. Wakatobi sudah masuk 10 besar destinasi wilayah. Ya, belum lagi daerah lain yang masih terkenal, yang belum terbuka. Walaupun spot-spot sudah mulai dimunculkan oleh teman-teman kita kepala daerah dan penggiat-penggiat. Entah mereka yang bergerak di bidang forest, mereka yang bergerak di bidang wisata, semua. Ini pelan-pelan ada. Belum lagi kalau kita lihat ke darat, ke atas bukit itu. Tapi mohon maaf, saya masih ingin fokus ke ini tadi. Energi tadi, yang menarik. Karena energi saat ini, Bapak tahu nggak? Jokowi sampai utuk-utukan dengan Uni Eropa, dengan Amerika ini. Dengan ini Pak. Sebetulnya ini kan Jokowi itu berani, itu kan karena ada orang di daerah ini. Ya, Nah, orang di daerah kan tentu Bapak. energi jangan hanya kita pikirkan, energi terbarukan apa yang semutan dikelola. Energi jangan hanya kita pikirkan apa yang dinyalakan oleh lampu ini harus sebuah energi. Ombak. Ruksamin adalah energi buat Indonesia. Sama seperti Jokowi adalah energi untuk dunia ini. Tapi tahan dulu, saudara. Luar biasa ini. Ketika saya wawancara beliau, saya katakan, saya mengingatkan ketika saya wawancara Raja Salman. Ya, kali ini ada di hadapan Raja Salman. Berarti Sulawesi Tenggara ini akan bangkit dan bangkit. Bahwa mungkin itu yang Bapak inginkan ya. Itu baru beberapa sisi. Sekarang saya bertanya, ya terkenal dengan mete di mana-mana. Orang boleh terkenal kalau kita katakan seperti telur mata sapi yang punya mete. Padahal sesungguhnya itu pulang telur aja yang punya itu barang. Perkebunan potensi kita luar biasa. Ya kan? Katakanlah itu kemudian potensi pertanian, ya sangat luar biasa. Kita punya coklat, kita punya kelapa, sangat luar biasa. Itu juga ada energi. Ya, jangan hanya dikatakan bahwa energi itu hanya yang apa yang bisa menghasilkan, membangkitkan sesuatu yang benda bisa bergerak. Kulit meta itu. Betul semua. Nah ini yang saya katakan sangat luar biasa. Jadi Sulawesi Tenggara ini mulai dari dalam lautnya, di permukaan lautnya, di darat dan di dalam sampai di permukaan udara pun itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak salah kalau saya katakan Sultra adalah pusat energi dunia. Iya. Luar biasa. Tapi perlu Bapak tahu bahwa sumber energi itu akan menjadi besar dan mahal bahkan akan menjadi raksasa dunia. Tetapi bagaimana orang bisa dapat ke sini? Apakah bandara dan perhubungan dan transportasi di daerah ini sudah begitu nyaman? Apalagi Bapak dari Kendari ke sini, bagaimana Bapak lihat tentang hal ini? Tentang harus moda transportasi ini? Jika kita membandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada saat sekarang ini, mungkin bisa saya kita katakan bahwa Sulawesi Tenggara bisa lebih maju. Tapi ada juga daerah-daerah kalau kita membandingkan bahwa Sulawesi Tenggara bisa lebih mundur, atau mungkin dia sama. Tapi hanya satu hal yang saya sampaikan bahwa dengan segala keterbatasan anggaran, kita politik anggaran yang kita melihat bahwa pembangunan itu tidak terlepas dengan namanya anggaran. Ya. Bahwa dengan segala keterbatasan yang kemudian dikelola oleh teman-teman kepala daerah yang ada, entah itu bupati, entah kepala desa, entah itu camat, entah itu gubernur, apa semua yang ada di Sulawesi Tenggara, baik teman-teman kita yang ada di DPR RI, DPD RI, apa semua, itu luar biasa, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun yang apabila kita belum puas sesuai apa yang keinginan kita, ya tunggu dong. Jangan sampai energi Anda juga boleh Anda manfaatkan untuk membantu pemerintah bagaimana supaya kita bangun bersama-sama. Ya, berarti pada prinsipnya malam ini kita bicara tentang energi how to build number one. Ya, jadi Sulawesi Tenggara itu adalah akan menjadi sumber dari semua energi dunia. Ya. Oke. Kalau begitu, saya ingin menarik. Apa ide-ide Bapak untuk mendapatkan guys itu? Apakah Bapak harus ikuti arahan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Sebagaimana Pak Jokowi katakan bahwa menteri-menteri, gubernur, bupati, kalian tidak punya visi misi. Yang punya visi misi adalah saya, presiden. Apa yang mungkin itu yang Bapak maksud? Satu hal,
perencanaan nasional yang kemudian kenapa sampai harus pemilihan umum 2024 disamaratakan bersamaan pelaksanaannya. Bukan persoalan dari politik anggaran, bukan persoalan bahwa otonomi daerah seperti apa, tapi yang ingin sebenarnya dilaksanakan adalah perencanaan supaya antara pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota itu sejalan, dia selaras satu kali, periodisasi yang sama. Coba bayangkan selama ini pemilihan presiden lain waktunya, kemudian visi dan misinya juga berada, kemudian setiap pada saat itu mengakibatkan gubernur yang baru saja terpilih karena baru-baru ada pemilihan presiden, dia harus merubah visi misinya sesuai janji politik. Begitu juga kepala daerah. Kalau seperti itu seakan-akan masing-masing daerah presiden berjalan untuk memikirkan negara, menteri dan menteri-menterinya. Gubernur juga memikirkan juga seakan-akan bertanggung jawabnya hanya dalam provinsinya. Seperti juga bupati bahwa seakan-akan tanggung jawabnya hanya di itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka tidak akan pernah Indonesia akan bangkit. Karena apa? Masing-masing berpikir dengan caranya, masing-masing akan bangga dengan kewilayahannya, masing-masing dia semua mereka akan hanya fokus dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau satu garis lurus bersamaan kita dipilih 2024, hanya satu visi Indonesia seperti apa, habis itu diterjemahkan sesuai dengan sumber daya alam yang ada, sesuai dengan kekayaan alam yang ada, sesuai dengan potensi sumber daya alam yang kita yang ada, maka kita gunakan. Saya kira garis lurus kita mau apakan Indonesia pasti ada yang ada. Oke, sebagaimana yang Bapak gambarkan ini, membuat saya seorang senior. Jadi terpikir, Bapak punya latar belakang pendidikan apa? Sampai punya wawasan berdiri jauh. Karena tidak semua bupati. Bapak ini bukan bupati biasa. Bapak bukan bupati biasa. Banyak saya wawancara bupati-bupati sebelumnya waktu saya masih di Wakil Tebat. Tapi tidak pernah ada orang yang memiliki Pak saya mau bilang begini, Bapak ini betul-betul adalah sang kreator. Tapi saya ingin jawaban Bapak. Seperti apa yang saya tanyakan tadi. Bapak punya latar belakang pendidikan apa? Sebenarnya kalau latar belakang pendidikan itu sendiri, saya kira tidak begitu penting bagi saya. Bahwa yang penting itu adalah bagaimana keinginan kita untuk berbuat. Apa yang kita dapatkan di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah S1, S2, S3, ya kemudian dengan begitu banyak panjang titel apa semua. Kalau itu kemudian tidak bermanfaat buat orang lain. Kalau itu kemudian tidak bermanfaat untuk daerah, jangan pernah katakan Bapak Anda orang yang berpendidikan. Pemirsa, di mana pun Anda berada, ternyata beliau ini memiliki wawasan yang luar biasa, dan memiliki referensi yang luar biasa. Untuk itu, kita kembali bertanya lagi sama beliau, karena saya ternyata mewawancarai seorang yang brilian. Untuk itu, pertanyaan saya yang berikut adalah, banyak orang di daerah ini, atau daerah Sulawesi Selatan atau Provinsi Sulawesi Tenggara ini, menghendaki dan ingin sekali jadi gubernur. Tetap rata-rata hanya ingin saja, tapi wawasannya sangat-sangat termarginalisasikan wawasannya. Untuk itu, dengan wawasan yang Bapak miliki hanya satu kata, wahai pemirsa di mana pun Anda berada, tentang orang-orang Sulawesi Tenggara, beliau ini sudah merupakan next gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk itu, saudara, kembali kita akan tanya beliau. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggigil. Nah, sebagaimana biasanya Pak, di saat-saat pemilu kada atau pemilu pilgub sebelumnya, janji itu kan ditumpah di mana-mana. Tapi setelah dijanji, dia lupakan istilah almarhum. Udah aibon dulu itu habis bilang lupa. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apakah Bapak jangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat ini, Bapak punya notebook atau punya sekretaris yang apa yang Bapak omongkan ke rakyat, ke masyarakat, catat dengan baik, dan itu merupakan janji yang akan Bapak inginkan. Tapi sebenarnya bukan situ poinnya. Poin yang paling utama adalah
Ada apa sih? Kenapa sampai Bapak betul-betul mau jadi gubernur? Apa karena desakan masyarakat yang begitu banyak sesuai dengan mendesak Bapak untuk maju? Atau ada keinginan lainnya? Terima kasih. Jadi bagi saya menilai teman-teman kepala daerah yang ada, yang sebelumnya dia senior semua, sebenarnya kapasitasnya cukup luar biasa, cukup mumpuni. Hanya kadang-kala belum diberi ruang, kesempatan belum datang. Jadi mohon maaf, saya ingin sampaikan bahwa kalau dalam undang-undang yang kita kenal di Indonesia pernah bahwa demokrasi itu pernah oleh siapa saja. Dan bagi saya siapapun di negeri ini punya hak untuk maju sebagai kontestan, untuk memikirkan daerah, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Tapi satu hal yang ingat, kita hanya punya rencana yang terbaik, tapi yang lebih terbaik rencana itu adalah Allah yang siapa yang dia akan tunjuk untuk menjadi pimpin. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah meleset dalam melaksanakan sosialisasi. Ya, kemudian dalam melaksanakan pergerakan, sehingga terjadi kemudian gap-gap di antara satu bakal calon, di antara pendukung apa semua. Karena apa? Mungkin bisa jadi belum disadari bahwa kita ini hanya punya rencana. Yang menentukan siapa yang menjadi pimpinan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kita lahir itu sudah ditetapkan. Oke. Nah, tunggu dulu saya potong supaya tidak tahu. Ya, lanjut. Kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan. Saya jalan dari lorong ke lorong, kemudian saya datang, saya sampaikan. Saya tidak pernah membawa janji, tapi saya membawa program. Apa yang saya inginkan itu semua saya sudah tulis. Makanya dari awal saya sudah deklarasi. Yang ada sekarang ini baru Samin dan calon gubernur, yang lain itu baru caleg. Yang lain baru caleg. Kenapa? Karena mereka belum deklarasi. Walaupun keinginan di mana-mana mereka sudah menyampaikan bahwa saya di dalam. Tapi bagi saya jadi sebenarnya. Saya deklarasi, saya calon gubernur, dan program apa yang saya akan bawa itu dari pusat energi juga. Satu lagi dari pertanyaannya, apakah ada seseorang yang mencatat apa semua? Ya. Saya alhamdulillah sudah 2 kali dikasih amanah menjadi bupati. Mulai dari awal saya sosialisasi, bukan catatan, bukan orang yang mencatat, tapi saya punya rekaman. Apa yang pernah saya sampaikan tersimpan dalam memori. Suatu saat ada yang datang menagih, saya mengatakan apa yang saya sudah katakan. Saya mencatat apa yang saya pernah programkan, bahwa ini yang saya lakukan seperti itu. Wow. Pemirsa, ternyata kita tidak boleh ragu lagi memilih. Saya yang terus Tenggara tentu saja akan memilih beliau. Nah, untuk itu, satu hal yang perlu untuk kita sampaikan tadi, Pak, dan pertanyaan saya yang Bapak harus jawab. Yang paling penting, setelah kalau Bapak jadi gubernur, perubahan apa yang harus Bapak akan lakukan? Artinya program juga tentu punya planning. Ya. Jadi ada planning jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tentu sesiapapun yang ingin seperti itu dan kita akan tanya, atau masyarakat juga bertanya tentang Indonesia. Nah, sekarang kami butuh jawaban Bapak. Silakan. Pengalaman saya di jabatan politik ini bukan hanya menjadi bupati. Mulai dari anggota DPRD, kemudian saya jadi ketua DPRD, jadi wakil ketua DPRD, wakil bupati, kemudian sekarang 2 kali jadi bupati. 2 kali jadi bupati, mohon maaf saya ingin sampaikan bahwa visi misi apa yang saya programkan untuk membangun daerah itu tidak pernah ditulis oleh orang lain. Itu semua saya yang rencanakan, saya yang tulis. Karena apa? Saya yang membuat programnya, nggak saya yang akan mengerjakan impor. Olehnya itu, untuk terkait dengan pencalonan di Gubernur titik, saya sudah membuat program. Visinya adalah Sutra Pusat Energi Dunia itu sendiri. Kemudian saya jabarkan dalam 9 program energi tadi. Salah satunya, energi untuk kemakmuran. Apa yang ada dalam energi untuk kemakmuran itu? Apa kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di program pertama itu? 1, saya akan siapkan beasiswa gratis bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang akan melanjutkan pendidikan. Karena apa? Luar biasa tadi kita sebutkan di awal dengan sumber daya alam yang tersedia. Apakah kita harus jadi penonton? Atau mungkin kita mau ambil pilihan lain? Orang tua anak-anak dari anak-anak kita semua
harus rela menjual dia punya sapi, harus menjual dia punya orang, harus dia katakan kebunnya, terakhir dia jual rumahnya hanya untuk kasih kuliah anaknya. Tidak seperti itu. Tapi negara harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara dan hadir pemerintah harus hadir bagaimana memberikan jaminan. Kalian kasih kuliah anakmu dan kemudian kita siapkan biaya. Mereka jangan dipusingkan dengan itu supaya mereka belajar dengan bahagia dan kelak akan menjadi orang yang akan membangun tadi Sulawesi Tenggara sesuai dengan sumber daya alam yang kita miliki tadi. Nah, insya Allah kita jadi gubernur, kita akan siapkan anggaran 500 juta rupiah per desa, per atau kelurahan dalam setiap tahun. Ya kan? Anggaran untuk apa itu sendiri? Salah satunya adalah bagaimana membina UMKM. Mohon maaf, tidak semua bahwa ada perusahaan ia akan membuka lapangan pekerjaan walaupun anak tadi sudah siap dengan SDM-nya. Tidak semua juga bahwa terkapan menjadi ASN, TNI, Polri atau apa semua. Tapi potensi sumber daya alam tadi, contohnya di perkebunan tadi, misalnya untuk mengolah mete, untuk mengolah perikanan kita, itu kita siapkan dengan UMKM tadi. Nah, UMKM tadi ini yang harus kita siapkan mereka, siapkan dengan modal itu sendiri. Ini yang kemudian datanya akan berbasis desa. Ini yang kemudian kita siapkan kepada desa itu sendiri dan kelurahan. Kalau ternyata kita lihat yang jual keripik-keripik itu apa semua, luar biasa enaknya itu di lampu merah. Tahukah kita bahwa siapa yang menanam ubinya? Tahukah kita bahwa siapa yang kemudian menanam abangnya, memasak, memanen, kemudian membuat sampai jadi gula? Tahukah kita bahwa ibu siapa yang menggoreng itu bang tidak mengolah kemudian menjadi. Tahukah kita bahwa begitu panjang rantai berapa yang terlibat di sana? Apakah hanya satu orang tidak cukup? Siapkan 500 juta untuk mereka. Kita tidak tahu mereka benar di mana. Kita tidak tahu mereka itu berjuang bahwa mereka salah satu pejuang kita terbukti pada saat di zaman COVID kemarin ini. Alhamdulillah UMKM kita yang mampu bertahan dan bahkan mempertahankan ekonomi Indonesia sehingga kita tidak terpuruk dan seperti negara-negara yang lain yang ekonominya anjlok pada saat datang COVID seperti itu. Pemirsa, kalau sebelumnya kita tidak pernah tahu tentang tabir ini, apa yang diungkapkan kali ini betul-betul makna dan luar biasa. Untuk itu, mari kita melihat tabir berikutnya. Tapi saya minta, Bapak jangan buka dulu semua tabir. Jangan sampai calon gubernur lain ini juga akan membuka tabir yang sama. Bapak harus simpan 1 atau 2. Silakan, ya saya. Program ini harus saya jual. Karena inilah senjata saya. Saya tidak akan maju yang kemudian dengan membagi sembako. Saya tidak akan maju yang kemudian dengan membagi buah, tetapi saya siapkan program apa yang saya siapkan untuk kepada mereka yang kemudian saya ingin terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Mohon maaf, tadi dipertanyakan, kira-kira sekolah apa yang harus disiapkan? Ya, untuk menjawab dengan yang luar biasa di pusat energi yang untuk pengelolaan tadi, maka harus kita siapkan lagi satu yang namanya Sains Teknofak. Sebuah sekolah dalam satu lingkup yang harus kita siapkan dengan serba teknologinya semua. Yang kita tidak harus meniru dari orang. Yang harus kita siapkan sesuai dengan karakteristik sumber daya alam kita jangan. Mau bicara tambangnya, mau bicara perikanan, mau bicara kelautan, mau bicara pariwisata, mau bicara perkebunan, mau bicara pertanian. Kita siap dalam satu sekolah tadi yang dinamakan Sains Teknofak. Ya, ini bagaimana untuk menjawab supaya kita tidak menjadi penonton di negeri kita yang kaya akan sumber daya alam itu sendiri. Luar biasa. Setelah saya mendengar publik Sulawesi opsional di Sulawesi Tenggara untuk membuat kita berbertahan sebagai Sulawesi Tenggara, begitu mendengar itu saja hanya satu kan, maka harus yaminlah berarti. Untuk itu sudah kita masih 2 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik karena 2 pertanyaan ini akan disimpan dan ini yang akan paling dipegang oleh masyarakat. Pertanyaan yang pertama, tadi kita sudah lewati, kedua sudah lewati, ketiga sudah sampai sudah tuh. Sekarang masuk pertanyaan ke-8 dan satu lagi ber-9 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya inginkan melihat kondisi Sulawesi Tenggara, ambang dan energi kita, dan juga bahina dan lihat daripada Jokowi itu katakan buat Sulawesi Tenggara, terutama di wilayah Sutra Kepulauan, tambak aspal ini itu akan ramai dan akan mulai dikembangkan 2023 dan terbukti memang Pak. Kalau kita ke pasar Wajo, itu sudah banyak kapal-kapal yang sudah pernah membuat aspal betul.
dan no aspal drop. Dia tidak akan ekspor impor aspal drop. Dan itu terbukti. Nah, saya hanya mengingatkan Sulawesi Tenggara dulu Pak, hampir semua itu adanya di Pasawaji, di Badabung, yaitu di perusahaan aspal negara. Tambang itu yang mendasar dan luar biasa. Dan semua orang Sulawesi Tenggara itu bersekolah di mana-mana karena bekerja di tambang aspal itu. Nah, saat ini ada 2 tambang yang menjadi andalan Sulawesi Tenggara, nikel dengan aspal. Apalagi ditambah dengan Bapak sebut tadi bahwa ada jamu metrik, ada buah, ada coklat, dan sebagainya. Apa yang Bapak pandang tentang hal ini, dan apakah seiring sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Alila Dalia dan Pak Jokowi atau seperti apa? Bapak jawab. Kita bersyukur hari ini pemerintah dengan polisinya terhadap sumber daya alam yang terkandung, baik itu nikel maupun aspal yang ada di Sulawesi Tenggara, itu sudah sangat luar biasa. Kalau bicara nikel, ya kemudian Bapak Jokowi sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh lagi ekspor bahan mentah. Harus diolah. Ya kemudian alhamdulillah, pelan-pelan kita membawa ada yang namanya smelter. Kita siapkan dengan kawasan industri apa semua. Begitu juga aspal. Kalau kita lihat, dengan kunjungan kemudian kemarin ke sini, melihat apa semua potensi yang luar biasa, bahkan langsung sampaikan bahwa Bupati, Gubernur, Anda harus gunakan aspal beton. Tapi bagi saya, hal itu belum cukup. Kenapa saya katakan tadi? Kita siapkan tadi yang namanya Sains Teknopark. Ya. Di sana kita akan uji, di sana kita akan belajar, di sana kita akan olah sekecil itu apa seperti apa. Kemudian kita lahirkan pengolahan yang luar biasa. Artinya Bapak maksudnya adalah kajian akademiknya. Kajian akademik itu adalah bagian daripada proses untuk melahirkan sebuah industri yang luar biasa. Ya. Karena mohon maaf, sekarang ini mohon maaf, bisa saja ada yang salah manfaatkan. Artinya semua program-program yang Bapak sebutkan tadi ini dari 1 sampai 7 dan saat ini sudah masuk 8 adalah berbasis kajian akademik. Betul, tapi maksud saya seperti ini. Jangan hanya kita berpikir dari analisa ekonominya. Jika ini yang kita kelola apa semua akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu dari ekonomi, oke. Dari sektor tenaga kerja akan menghasilkan tenaga kerja, oke. Tapi kita pikirkan juga bahwa ini harus ada analisa bagaimana dampaknya di luar. Tadu. Kita tahu sampai dalam lingkungan. Memang lingkungan itu bukanlah sembarangan. Meskipun kita kaya raya, tapi kalau lingkungan kita tidak benar, maka imbasnya adalah anak-anak cucu kita. Makanya saya tahan ini. Ini Bapak sebagai calon gubernur kita yang hebat ini, yang sudah masuk ke isu lingkungan. Untuk itu sudah, berusaha dimanapun Anda berada, saya ingin korek tentang kajian Anda dan bagaimana pandangan beliau terhadap Anda. Tapi ini masih masuk dalam pertanyaan kedua tanpa belum masuk terakhir. Ya, silakan Pak. Kebijakan pemerintah ketika dulu dengan otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada bupati, kepala daerah untuk pengelolaan penerbitan izin hijau bahwa semua, baik itu nikel atau aspal semua. Apakah itu menghasilkan sesuatu luar biasa buat daerah dengan kajian otonomi? Ternyata tidak. Dialihkan kepada provinsi, ternyata juga seperti apa. Kemudian dialihkan kepada pusat sekarang, apakah itu akan selesai? Ternyata banyak yang ribut apa semua. Jadi maksud saya bahwa beberapa pengalaman dengan manajemen yang telah dipercayakan selama ini untuk pengelolaannya, bahwa ternyata tidak cukup hanya seperti itu. Perlu ada kebijakan baru. Mari kita duduk sama-sama. Hadirkan mereka akademisi, hadirkan mereka politisi, hadirkan mereka yang luar biasa. Entah itu ada lembaga adat, entah itu yang di sosiolog apa semua. Maka kita duduk sama-sama, termasuk dengan kajian lingkungannya tadi apa semua, supaya betul-betul baik dalam bentuk pengelolaannya, kemudian bagaimana dengan manajemennya, bagaimana supaya jangan ada yang merasa bahwa saya tidak dilibatkan, bahwa ini kemudian monopoli dengan apa semua. Ada petani, saya memanai Bapak ini, berarti Bapak sebelum melanjutkan hari ini, Bapak masukkan dulu ke inkubasi. Maksud saya seperti ini. Ya, Ada yang banyak salah paham. hari ini masukkan ke inkubasi, Bapak duduk bersama-sama, ini kan inkubasi namanya, untuk mengolah dan meriset hingga sebuah miniatur
Dan di sinilah inkubasi yang kita bisa melihat dari sini dengan pandangan mata kita baru kita mungkin dia berpengaruh. Kalau inkubasi tadi saya sudah jelaskan. Ya, Dengan sains dan sinovac, di situ kita akan buat entah laboratoriumnya atau apa semua. Tapi itu baru itu pengolahannya. ya, Pengolahannya menghadirkan orang-orang yang sudah kenal kita, cintakan, kita siapkan apa semua sumber daya manusia. Otomatis dapat dikerjakan semuanya. Apakah selesai di situ? Belum. Maksud saya, dari segi pengelolaan tadi, ada yang namanya kewenangan. Pusat yang kelola bisa jadi daerah yang berteriak, ya, bisa jadi provinsi yang berteriak. Jadi jarang ada kebijakan masalah contohnya pertambangan yang kemudian langsung kita soroti bahwa ini apa semua ini karena si A karena si B. Tunggu dulu. Kita lihat terus secara matang, secara komprehensif seperti apa. Nah, yang saya ingin sampaikan, baik itu pengelolaan, baik itu manajemennya, baik itu bicara tanggung jawabnya, mari kita duduk bersama-sama. Kata singkatnya saya sampaikan, kita selaraskan dulu ini, Pak. ya, Kita selaraskan siapa melakukan apa di mana. Kita duduk sama-sama sehingga tidak ada yang kesan bahwa ada yang ditinggalkan. Tidak ada kesan bahwa ini diberikan kemudian ada kecemburuan dari masyarakat seperti apa. Libatkan semua stakeholder yang ada di sana. Ada masyarakat kecil, ada masyarakat adat, ada yang kemudian mereka yang akademik seperti apa. Kalau ini semua kita duduk sama-sama, kita kaji komprehensif akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya tambang akan terkelola, masyarakat akan sejahtera, alam akan terjaga. Insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. amazing, the good biasa. Nah, satu hal tadi saya sampaikan bahwa kalau kita kata khusus negara ini sebenarnya tidak. Satu kata lagi karena belum selaras ada. Coba kita dulu sama-sama antara gubernur ini ada PRRI, ini ada DPD, ini ada Sostegara, kemudian bupati, wali kota, kemudian ada di sana kepala desa apa semua dulu DPRD, provinsi, kabupaten. Kita coba dulu. Ada orang kalau dikumpul ini sudah luar biasa. Tapi saya katakan tadi awal, hanya seakan-akan ini adalah tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kita dulu sama-sama dengan punya kewenangan, jika kita mau panggil tadi siapa melakukan apa di mana, saya tidak percaya. Tidak akan ada jalan yang tidak diaspal. Tidak akan ada BMKM yang tidak tertangani. Tidak akan ada lagi orang yang berteriak masalah kesehatan, pelayanan di kesehatan. Tidak ada lagi yang berteriak anak-anak ketika tidak mau membayar. Tidak ada lagi yang hilang rumahnya orang tuanya ketika dia tidak mau membayar sekolah untuk anaknya ketika kuliah. Ya, apa masih ada yang Bapak mau sebut sebelum saya masuk pertanyaan terakhir? Artinya apa? Kita harus duduk. Jurnalis harus masuk perannya seperti apa. Kemudian bagaimana masyarakat harus masuk perannya seperti apa. Akademisi masuk perannya seperti apa. Politisi juga masuk perannya seperti apa. Jangan saling mengorak apa semua. Kalau ada temannya kita adukan apa semua, saya ingin katakan, Aja Bapak the right man, the right job, ya. ya, kalau itu kemudian diaduk, seakan-akan saya ingin katakan bahwa semua punya warna masing-masing. Kalau warna masing-masing itu kemudian kita aduk terputar seperti pelangi yang indah. Oh, begitu banyak warna tetapi punya fungsi dan peran masing-masing. Oke. Pemirsa, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang ditunggu oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena selama ini yang dibingungkan ketika saya sebagai orang tua, anaknya sudah sarjana. Mau kerja di mana ini? Dan dia mau kemana? Sudah sekolah tinggi-tinggi, pulang nganggur, pikul ijazahnya kemana-mana melamar. Ada satu pertanyaan yang nyuci banyak dilupakan oleh seorang gubernur atau seorang pejabat di daerah. Kalau di negara disebut Banten Pusat, Negara atau BUMN. Saat ini, Erick Thohir, Pak. Bapak tahu nggak Pak Erick Thohir? Kalau kemarin dia menjadikan BUMN, Menteri BUMN, dia bukan hanya bekerja di Indonesia, tapi dia ekspansi sampai ke luar negeri. Maka ada kilang minyak kita di luar negeri, ada kita punya sepak bola di luar negeri, ada kita punya apa di luar negeri, ada kita punya pangkalan militer di luar negeri. Itu semua urusannya BUMN di zamannya Erick Thohir. Sekarang saya bertanya sama seorang gubernur. Dan selama ini yang saya tahu, badan usaha milik daerah itu sama saja dengan bengkel.
Kalau naya ada di pinggir jalan. Apa upaya Bapak untuk membangun? Baik, minimal dia mengikuti belakangnya. Kemudian kami ada di Sulawesi Tenggara. Apa yang Bapak harus sampaikan tentang? Mohon silakan Pak. Saya sudah mulai. Di Konawe Utara ada saya punya Pornunda Konasal. Dan saya bertekad buat Dulu Pak, Bapak ulangi dulu. Apa tadi? di Kabupaten Konawe Utara saya punya namanya Pornunda Konasal, perusahaan umum daerah Konasal. Itu saya bisa jawab. Artinya maksud saya berniat dan saya berupaya akan menjadikan salah satu perusahaan umum daerah di Indonesia menjadi perusahaan umum daerah. Dan BOE di partner dulu, Menjadi partner BUMN, menjadi partner rakyat, menjadi partner daerah Ya. yang bertugas untuk bagaimana tempat tadi menampung putra-putri daerah yang terbaik apa semua untuk berbuat sekaligus hasilnya untuk kesejahteraan daerah. Ya. Bukan untuk tempat mencarinya uang kepala daerah, bukan untuk tempat menitipnya kepala daerah Ya. yang kemudian mengambil hasilnya, tapi bagaimana dia menjadi berdaya. Salah satu contoh di depan kita ini ada pula yang namanya Siompu. Ya. Di Siompu itu ada waktu-waktu tertentu kalau panen ikan, ya kemudian ikannya karena pasar sudah pulih yang ada di bawah-bawah sini, terpaksa dibiarkan pasiennya dibuang ikan Ya, karena betul. itu. Kenapa tidak kita buat BUMN yang ada di sini? Kemudian kita buat pabrik ikan yang buat itu ya. Coastal level daya ya coastal tidak punya sumber daya alam perikanan luar Ya. biasa. Kita punya sumber daya alam. Nantinya baik bagaimana bangun cold store yang dapat dan luar biasa. Bukan hanya sekelas cold store yang ada Ada namanya cold storage saja yang hanya sifatnya untuk mendinginkan, tapi juga dalam produksi pengolahan dia bisa bersaing dengan produksi ikan yang luar biasa. Coba kita bayangkan ada satu negara yang penghasilannya hanya ikan salmon saja, tapi luar biasa dan mengambil seluruh dunia penghuni. Kalau hanya di Indonesia apa semua, Ya, karena mereka kelola dengan baik apa semua. Memang kita buat cakanan yang luar biasa, hasilnya dagingnya yang bisa mendapatkan dia, padahal itu dikerja hanya dari BUMD yang Bapak maksud tadi atau perusahaan umum daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukan tidak hal yang tidak mungkin. Tinggal manajemennya. Apakah itu dananya bersumber dari APBD langsung provinsi atau kabupaten kota, atau kita bekerja sama dengan swasta, atau mungkin bisa kita mergerkan. Ya. Jadi saya kira Pak Editor sudah mulai. Insya Allah Sulawesi Tenggara jauh akan lebih besar dari yang lebih besar. Satu hal lagi Pak yang mau saya bahkan berkaitan dengan BUMD ini atau BUMN ini atau perusahaan BUMN. Daerah kita ini terdiri dari posisi daratan dan kepulauan. Kita selalu terkendala dengan sama moda transportasi laut. Ini adalah pertanyaan dan Bapak harus jawab. Tapi perlu saya ingatkan bahwa wilayah Sulawesi Tenggara adalah masuk segi 4 unit atau masih dalam darurat aktif. Andai kata Bapak masih punya waktu sebenarnya dan bisa kita kemari Pak, itu setiap 3 menit kita bisa lihat kapal yang bisa ke sana dengan dari sana, dari utara ke selatan, dari barat ke selatan, demikian pula dan apa perseginya dari sana. Nah, ketika barang ini ada seperti yang Bapak gambarkan tadi mengenai BUMN dan Bapak sudah menyebut tentang ikanitasi, ini madas. Saya pernah pergi Trichy bersama Bupati Wakatobi dulu Pak. Ternyata ikan tuna itu saudara-saudara, terutama ikan tuna sedih biru 1 kilo dagingnya itu berapa? Apa udah 8 juta 1 kilo daging? Dagingnya 1 kilo apa udah 8 juta? Bagaimana kalau nilainya naik 100 kilo lebih? Dan di Jepang dan Korea, Pak, seorang nelayan, hal kecil Anda dari mana? Apa pekerjaan nelayan? Dia pasti kasar tertinggi. Karena satu ekor tuna naik sampai bisa hampir udah miliar, Pak. Bisa beli 60 juta ekor tuna itu. Nah, inilah ya kita punya UBT yang Bapak maksud tadi. Untuk itu kenapa saya jelaskan, saya ingin membuka cakrawala kita semua, dan saya juga ingin menantang tantangan terakhir buat calon gubernur kita untuk memberikan jawaban tepat. Mohon Bapak jawab. Sering orang dikotomikan Sulawesi Tenggara ini antara daratan dan kepulauan. Insya Allah
saya jadi gubernur, saya akan buat jembatan menghubungkan daratan antara Sulawesi dengan Pulau Muna. Dan saya juga sudah buat desainnya. Boleh saya kasih lihat sebentar? Boleh. Untuk menghubungkan antara. Nanti Padahal kita syuting Pak. saya akan siapkan. Saya langsung kasih mau singkirin. Anda sendiri. Saya akan siapkan antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Wow. Kenapa? Itu walaupun nanti suatu saat Kepulauan Buton akan menjadi provinsi, tapi jangan pernah terpisah bahwa ini adalah bagian dari Sulawesi Tenggara. Wow. Ya sebenarnya Bapak sudah menyebut tentang ini di pertanyaan Pak. Bapak sudah menyebut tentang itu. Kenapa masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara ini ingin selalu berpisah dengan dengan hidupnya sebagai daerah provinsi itu dikedai. Jadi itu sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin dilupa. Atau bagaimana pandangan Bapak tentang adanya kesultanan ini Pak? Nah, jika kita kembali sedikit ke belakang, selama ini kan hanya diungkapkan Jokowi kalimat Cina Wawang, iya betul. Jadi mana pandangan Bapak tentang ini? Ini pertanyaan terakhir. Bagi saya, bukan Kepulauan Buton ingin memisahkan, tapi saya punya konsep baru. Buton ini, Kepulauan Buton wajib untuk kita jadikan menjadi daerah otonom tersendiri, tapi bukan menjadi provinsi Kepulauan Buton. Kalau konsep saya adalah provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Wow. Pada asli, mana perjuangan Bapak sama dengan istimewa. Dulu bukan seperti daerah istimewa yang kita bayangkan karya monark kayak di Jogja. Iya. Bahwa siapa yang menjadi sultan itu yang akan menjadi gubernur. Tidak. Mohon maaf. Keistimewaan itu yang saya mau anggap harkat dan martabat yang ada di Buton itu sendiri. Bahwa di sini ada kita punya kitab yang namanya Martabat 7. Betul. Kalau Martabat 7 itu kepada roh tiru. Kalau dalam lapan yang ditahan, saya tidak percaya. Saya sebagai ketua KSB, Komite Seni Budaya dan Budaya Nusantara, saya akan lebih menggagas. Saya akan undang para ahli hukum tata negara. Saya akan undang mereka para ahli budaya. Saya akan undang mereka para semua yang pemangku kepentingan yang berbuat luar biasa untuk seperti apa Kepulauan Buton itu sendiri. Kita akan kaji. Dan saya akan siapkan. Kalau selama ini mohon maaf, hanya karena Kepulauan Buton untuk menjadi provinsi yang dijadikan sebagai jargon politik di setiap tahun politik. Ya. Tapi saya ingin katakan, jangan kita hanya percaya seperti itu. Kenapa tidak kita buat semua rancangan undang-undangnya? Ya, sehingga moratorium pada suatu saat yang kemudian dicabut. Rancangan undang-undang daerah istimewa Kepulauan Buton itu kita sudah siapkan. Ya. Seperti apa tata pemerintahannya? Mari kita buka. Dan saya punya diatur sendiri ya. Martabat itu akan kita jadikan sebagai salah satu landasan. Iya. Yang mungkin diterani adat istiadat, tetapi akan menjadi percontohan demokrasi yang sangat luar biasa. Bahwa pimpinannya tetap dipilih, tapi bagaimana cara memilihnya? Silakan Anda dia seperti bagaimana. Iya. Saya kira kalau ini yang kemudian kita angkat yang sangat luar biasa, ini adalah sesuatu yang luar biasa di Kepulauan Buton. Jadi bukan untuk memisahkan, tetapi ingin bagaimana supaya kita istimewakan alkap dan halkap daripada harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Oke, luar biasa dan luar biasa. Closing speech yang saya inginkan ini Pak, apa ya Bapak mau ini closing? Sebagaimana phrase yang sudah kita sampaikan tadi. Dan saya berharap Bapak bisa menyampaikan ada melengkapi semua yang telah kita wawancarakan. Moga baik. Terima kasih. Bahwa Sulawesi Tenggara ini kita kaya yang namanya sumber daya alam. Entah itu dari pertambangan, entah itu dari kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, maupun perkebunan. Tidak cukup hanya untuk mengelola seperti itu. Kita juga punya sumber daya yang luar biasa yang dikelola bagaimanapun semakin kita gali semakin akan nampak. Yaitu adat, budaya kita yang ada di Provinsi Tenggara. Dengan berbagai ragam suku yang ada dan budaya yang ada di Provinsi Tenggara. Maka pertama, bagaimana kita siapkan sumber daya manusia yang bagaimana kita siapkan mereka yang mumpuni
supaya mereka menjadi bangga, menjadi tanggung jawab untuk mengelola negerinya sendiri. Karena itu, mari kita siapkan diri Anda saudara untuk menyusul bagaimana sumber daya alam ini terkelola dengan baik, maka harus sumber daya manusianya yang kemudian kita gali, kita asah kemudian untuk persiapkan. Jangan lupa, semua yang akan kita lakukan, kita harus tetap bersandar pada agama dan adat budaya kita. Jika landasan dua itu yang kemudian kita gunakan, mau sampai ke manapun ilmu kita, tetap kita akan beriman, dan dengan itu juga pasti kita akan baik, bukan hanya dunia, akhirat pun kita akan dapat beroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara opini kita dengan Buk Syaming. Tentu kita masih ingin, tetapi sudah saatnya kita berpisah karena beliau akan bergerak lagi ke daerah lain untuk memberikan informasi dan bersosialisasi dan program. Semoga dengan opini kita berikutnya akan kita muncul kembali dan tampilkan lagi bagaimana kehebatan beliau di masa-masa mendatang. Demikian, saya Jiro Samsudin Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.